Mari kita mengaji. Ya ada ya. Silakan. Lagi. Nyanyi, coba nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu buku. Ayat bilang kalau mudillalah wa mayyidlil Itu yang nulis. Paper ya, mau. Alhamdulillah kita Sama ya, udah main ya. diridai oleh Allah dan pelajaran surat Allah akan kita baca hari ini adalah Al-Quran itu. Kalau kita sedang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu menyebarluaskan dan menyiarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Inilah tugas kita. Jadi setelah kita membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah, kemudian menyebarluaskan dan menyiarkan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Kalau kita dalam keluarga kita tuh siap untuk melakukan menyebarluaskan Al-Quran itu kepada anak cucu dan turunan-turunannya. Inilah ya kan modal kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat, bangsa, negara, kemudian seluruh umat manusia di muka bumi. Nah, siapapun manusianya, itu tugas kita sebagai seorang muslim. Kita lanjut, coba baca tuh. Ya, ayo baca, aku. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi
ikhwana wa kuntum ala safaha hufratin minan nari fa'an qazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallah. Kalau kita perhatikan dan berpeganglah kamu kepada kamu semuanya kepada tali agama Allah. Nah, ini disuruh berpegang. Kalau orang tidak berpegang kepada agama Allah, berarti tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpedoman kepada Al-Quran, itu makanya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kita disuruh selalu bersatu. Tidak boleh bermusuhan, ya kan? Kalau orang bercerai-berai berarti kan tidak berpegang lagi kepada tali Allah, tidak beragama namanya. Nah, jadi kalau orang sudah bercerai-berai itu dia sudah melupakan agamanya. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Ya. Ingat akan nikmat Allah ketika kamu masih masa jahiliyah. Ketika kamu zaman kebodohan. Zaman kebodohan itu bermusuh-musuhan. Maka Allah menyatukan hatimu. Lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Karena nikmat Allah lah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Jadi ketika dia bercerai-berai, ketika dia masih di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, dia berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Nah, karena dia berpegang teguh kepada tali Allah tadi, maka dia selamatkan kamu daripadanya, dari api neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini kalau kita mau mendapatkan petunjuk, ayat ini harus dipahami, dipelajari apa keinginan Allah maunya. Keinginan Allah itu kita tidak boleh bercerai-berai. Tidak boleh bodoh. Kalau orang bodoh tidak mau belajar, ya kan? Nah, kemudian orang yang bercerai-berai, orang yang bermusuhan karena hatinya tidak bersatu. Itu masalahnya. Nah, jadi kenapa hatinya bersatu? Karena dia bodoh, karena dia tidak punya ilmu pengetahuan dan tidak mempelajari Al-Quran. Itu akibatnya dia menjadi jahiliyah. Jadi orang bodoh adalah orang-orang yang suka bercerai-berai, suka bermusuh-musuhan. Allah mempersatukan hati kamu dengan apa? Dengan Al-Quran yang kita berpegang teguh kepadanya itu sebagai pedoman hidup kita. Lalu jadilah kamu menjadi iman Allah. Orang-orang yang bersaudara. Akhirnya menjadi persaudaraannya lebih kental lagi, lebih baik lagi ketika dia masih kecil. Ketika kita tidak berpegang teguh kepada tali Allah tadi, maka kita berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Diutuslah Nabi untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepada manusia itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Lanjut baca. Anda kan mau baca itu boleh. Dia kalau pas lagi lanjutan boleh. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk Kalau ini bau sop. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Di dalam surat ayat 3 ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat
ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab laka khairan lahum minhum mul mu'minuna wa aksaruhum mul fasikun. Jadi kata Allah, kamu adalah ditunjuk kepada kita yang duduk ini, yang hadir hari ini. Kamu, saya gitu ya. Kamu ini kata Allah, langsung kalau berhadapan dengan Allah, kamu ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kita manusia adalah umat yang terbaik dibandingkan makhluk yang lain. Kemudian menyuruh kamu berbuat baik ya. Ta'muruna bil ma'ruf artinya menyuruh kamu kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Tidak boleh dah permusuhan tadi. Dan beriman kepada Allah. Itu perintah Allah. Menyuruh kepada yang baik, mencegah yang mungkar, kemudian beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Seandainya kita ahli kitab itu beriman, tetapi ahli kitab banyak yang tidak beriman. Contohnya ahli kitab misalnya pendeta orang Kristen misalnya. Dia ahli kitab, pandai baca kitab, tetapi dia tidak beriman. Tentu dia akan lebih baik karena imannya disimpan sama dia. Di antara mereka ada yang beriman, di antara ahli kitab itu ada yang beriman. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Kenapa disebut orang-orang fasik? Dia tahu yang baik, tahu yang buruk. Tetapi dia tetap juga tidak percaya kepada beriman kepada Allah. Itu disebut orang fasik. Jadi jangan kita menjadi orang fasik. Kita tahu Al-Quran, kita tahu ngaji, kita nggak tahu sholat, tetapi kita tidak laksanakan. Itu termasuk orang-orang fasik. Jadi kita tahu ini buruk, ini baik. Kebanyakan manusia kalau kita perhatikan adalah manusia itu ini baik, ini buruk. Contohnya saja di sekarang ini. Kenapa didemo oleh orang? Banyak orang mengatakan bahwa itu salah. Tapi dia memperbaiki juga. Supaya dia meloloskan hawa nafsunya, keinginannya. Jadi anggota dewan itu berbuat yang jahat. Itulah yang dicegah oleh orang-orang itu. Ini orang-orang yang dikatakan beriman, pasti dia bertopeng Islam, bertopeng iman, tetapi tidak beriman sebenarnya. Orang yang bertopeng iman, bertopeng Islam, dan tapi tidak melaksanakan Islam yang sebenarnya, dia membuat perpecahan, permusuhan di dalam Islam itu disebut orang fasik. Terus baca. Maria, mic-nya sini. Dimati. Oh, isengin. Oh, isengin lemer. Yang lama. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dia hati dan dilahirkan Itu bahasa Maryam. oleh mengambil pendapat Bau lelaki. Pegang Ya. hati. Di surat 2 ayat 159 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul adzim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, maksudnya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan yang hak, itu adalah dia kan
keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran itu, setelah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab itu, ada keterangan-keterangannya dalam kitab itu kepada manusia, bukan kepada hewan. Mereka itu dilaknati oleh Allah, dilaknati pula oleh semua makhluk dan melaknatinya. Nah, dilaknati itu artinya dilaknati Allah. Yang pertama dia mendapatkan teguran, mendapatkan perintah, larangan, kemudian dilaksanakan, dilaknati Allah. Nah, misalnya dia sudah melaksanakan menyembunyikan kebenaran itu, tertangkap, kemudian sudah tertangkap, disita lagi hartanya, ya kan? Nah, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu, orang yang korupsi misalnya tertangkap, kemudian dia dimasukkan ke penjara, sampai di penjara dipukulin lagi. Nah, itu berarti dilaknati oleh makhluk. Inilah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Kenapa tidak mengikuti aturan-aturan Allah? Kenapa dia tidak mengikuti aturan-aturan Allah? Karena dia hubud dunia, cinta dunia, lupa akan mati. Lanjut, baca. Nenek mau nenek. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku tersebut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, itulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, maafkanlah hukum bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maksudnya urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan publik, ekonomi, kemasyarakatan, Ya, di surat 3 ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatim minallahi linatallahum walau kunta fadza ghalizal qalbi lan fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi disebabkan rahmat Allah, karena kita mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Al-Quran itu menjadi rahmat kita, baru kita menjadi lemah lembut, tidak kasar. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, jadi kalau orang berkeras, main pukul saja atau main kata-katakan yang buruk saja, dia akan selari dari sekelilingmu, ya kan? Berarti kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kita ini harus disuruh berlemah lembut. Makanya Allah suka ini kepada orang yang lemah lembut ini. Karena itu maafkanlah mereka, maafkan mereka kalau dia menyinggung hati kamu. Mohonkanlah ampun bagi mereka, minta ampunkan mereka supaya dia jangan berdosa. Dan musyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu. Kalau misalnya ada satu masalah, musyawarahkan. Tidak boleh langsung berhati kasar dan tindakan yang keras, ya kan? Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, berarti sudah musyawarah, sudah menyatukan hati, bulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah, serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan masalah diri kita dengan orang-orang sekeliling kita, hati yang kasar tadi sudah kita tinggalkan,
sikap yang tidak bagus kita tinggalkan. Kita sudah mendapat musyawarah, kita sudah berkasih sayang, maka serahkan kepada Allah. Maksudnya urusan peperangan, hal-hal yang di duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya, itu kita harus serahkan kepada Allah. Lanjut. Nek, terakhir nek. Miknya nek. Terakhir nek. Kamu kalau hacim, ada orang nggak boleh kayak gitu. Kamu langsung keluar kamar mandi, langsung keluarin. Si Mariam sehat, kamu jangan ngasih virus. Bukanlah orang yang Tahu emosi mancar. Ambil tisu di bawah. tentang apa yang Tisu 2 biji. Tolong dong, kamu nggak mau kalau kayak gitu ah. kamu sekali Mana celengannya? seorang Pisau ya? Itu jadi kayak pisau ya, Cah? Ya, Cah? Berarti kita bawa tisu ya buat siapin. Ini sih Hakim yang lagi. biar dihapus. Ini bisa dihapus. Aku pakai itu juga kena. Kalau enggak, Ya, Ini kena semprot. di surat 88 ayat 21, 22, ayat 50, ayat 45. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta muzakkir. Maka berilah peringatan. Nah, jadi orang yang bermusuhan tadi, yang konflik tadi, berikan peringatan. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Tidak lebih dari itu. Kita akan merubah orang menjadi orang baik, tidak bisa. Tetapi hanya menyampaikan, memberikan peringatan. Lasta alaihim bil musaitir. Kemudian kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kita membantu orang menjadi orang baik, tidak bisa. Tetapi memberikan peringatan, itulah yang tugas kita. Nahnu a'lamu bima yakuluna wa ma anta alaihim bijabarin fazakir bil qur'ani man yukafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Nah, Allah itu lebih tahu apa yang kita merekakan. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang pemaksa terhadap mereka. Tidak boleh dipaksakan ya. Kalau kita merasa benar, kita paksakan kita benar. Tidak boleh. Allah lebih tahu. Maka berilah peringatanlah dengan Al-Quran dan takutlah kepada ancamanku. Jadi orang kita itu hanya tugasnya memberikan peringatan saja dan menyampaikan saja. Tetapi dalam peringatan itu Allah mengancam. Kalau kamu masih bermusuhan, tempatmu di neraka. Inilah kira-kira peringatan Allah bagi kita. Demikian saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah dan kita selalu menjadi orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah bahwa kita menjadi orang baik dibayar oleh Allah dengan surga seluas langit dan bumi. Sediakan orang-orang yang bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.